Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askara Dinda Rahmalaila Dirgantara dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Rombel D. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema Hidup Rukun dan Damai. Yang terhormat Bapak Jendri Adi selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara dan teman-teman semua yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Teman-teman yang berbahagia, tentunya setiap orang menginginkan hidup rukun dan damai. Tidak ada orang yang tidak menginginkan hal itu terjadi. Hanya saja, cara orang menginterpretasikannya dan meraihnya secara berbeda-beda. Hidup rukun dan damai juga akan menciptakan lingkungan yang aman, tentram, damai, dan tenang antar masyarakat. Jika kita ingin mencapai hidup rukun dan damai, langkah pertama dan yang paling penting yang harus kita lakukan adalah mencintai sesama manusia dan sesama lingkungan. Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Bahkan dalam agama Islam pun, umat Islam juga diharuskan untuk saling hidup toleransi dan saling menolong dalam hal kebaikan. Selain itu, setiap umat Islam juga diharuskan untuk dapat menjalin hubungan yang baik kepada manusia. Setelah menjalani hubungan yang baik kepada manusia, maka hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga jangan sampai terlewatkan. Betul sekali, kita sebagai manusia tidak boleh bertengkar lebih dari 3 hari. Maka dari itu, hidup rukun dan damai sangat dianjurkan, apalagi dalam agama Islam. Manusia tidak luput dari kesalahan. Teman-teman semua, bangsa kita adalah bangsa yang besar, kaya, dan sangat majemuk. Hal ini karena masyarakat terdiri atas ragam suku bangsa, budaya, agama, hingga adat istiadat. Meski begitu, keragaman tidak selalu menghadirkan dampak positif. Karena kadangkala timbul banyak konflik sosial, perselisihan, hingga pertengkaran yang sering berujung dengan perpecahan bangsa. Maka dari itulah diperlukan adanya sosialisasi dan penguatan terhadap pentingnya kerukunan antar umat beragama dan suku bangsa. Berbagai perbedaan antar suku terkadang juga menyebabkan perpecahan. Karena berbagai perbedaan memang sangat lazim dalam menimbulkan pergesekan atau keributan. Bahkan jika mengaca ke kejadian yang telah lalu, banyak kerusuhan yang ditimbulkan oleh diskriminasi dan rasisme pada suatu suku. Hingga akhirnya hidup rukun dan damai pun tidak terjadi. Mulai sekarang, kita harus ingat bahwa jadikanlah semua perbedaan itu sebagai alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Bukan malah menjadikannya perpecahan sehingga timbul hidup yang rukun dan damai. Kerukunan antar teman bisa terdampak juga. Hubungan antara siswa dan guru juga bisa renggang. Dan juga hubungan antar warga dengan warga pun juga bisa rusak. Kehidupan yang rukun di masyarakat, di sekolah, akan menciptakan kedamaian untuk mencapai sebuah tujuan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, dengan menyadari bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak atau pendapat dalam diri. Sebab isi pikiran kita dan isi pikiran setiap orang sudah pasti berbeda. Yang kedua, dengan cara menghormati perbedaan pendapat orang lain.
Tidak perlu menyalahkan perbedaan pendapat atau ide yang dianut karena orang tersebut pasti mempunyai argumen sendiri. Yang ketiga, meningkatkan toleransi. Kita tahu bahwa di sekolah dan di masyarakat terdapat siswa, guru, masyarakat yang datang dari berbagai macam suku serta ras. Apabila kita tetap memaksakan kehendak dari satu suku atau satu ras saja, pasti akan terjadi perpecahan. Jika kita semua menerapkan cara-cara tersebut, maka kedamaian dan kerukunan hidup antar kita pasti akan terwujud. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.